Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Umum IPMI, Ibu Ingrid Kansil, Wakil Gubernur Provinsi Banten, Saudara Andika Hasrumi, Sekjen IPMI, Ibu Nurwahida Saleh, para pengurus wilayah dan daerah IPMI, para pengurus perwakilan luar negeri IPMI, Ibu Bapak dan hadirin tamu undangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional IPMI hari ini. Saya mohon maaf karena tidak bisa hadir di tengah ibu-ibu sekalian, dikarenakan pada hari ini saya harus berada di Aceh sesuai agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Terus terang, saya bangga dengan IPMI di usianya yang ke-7 tahun, kepengurusan IPMI sudah merata di 34 provinsi, 340 kabupaten kota, 800 kecamatan, dan 375 desa, bahkan memiliki perwakilan kepengurusan IPMI di 16 negara. Luar biasa, aplaus untuk IPMI. Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati, saya masih ingat ketika saya memberi pengantar buku IPMI. Ketika itu saya katakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berbisnis atau berdagang selama tidak mengorbankan tuntunan syariat dan kodrat untuk mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Bahkan sejarah Islam diwarnai dengan kisah perjalanan Khadijah, sosok pengusaha sukses asal Mekah yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai istri Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia harus meneladani sukses Khadijah sebagai sebuah spirit menjalani profesi sebagai pengusaha muslimah. Khadijah adalah putri seorang pedagang yang mengubah bisnis keluarga menjadi sebuah kerajaan dagang. Meski modal harta peninggalan ayahnya berlimpah, Khadijah tidak akan sukses sebagai pebisnis tanpa disertai modal non-materi, yakni jiwa kewirausahaan yang dimiliki Khadijah. Modal non-materi yang berharga yang dimiliki Khadijah diantaranya adalah kepiawaian dalam memilih sumber daya manusia. Perekrutan Muhammad sebagai pemimpin misi dagang ke Syam merupakan satu hal yang menunjukkan kepiawaian dan insting bisnis Khadijah tersebut. Karena memang insting bisnis Khadijah benar, Muhammad seorang pemuda jujur yang terkenal di Mekah itu akhirnya berhasil membawa keuntungan berlimpah pada usahanya. Keberanian Khadijah membuat keputusan dan mengelola risiko, serta insting bisnis yang selalu ia latih, akhirnya mengantarkan ia sebagai seorang pengusaha yang sukses. Itulah mengapa seorang entrepreneur harus memiliki insting bisnis yang kuat sebagai modal non-materi, termasuk keberanian untuk mengambil keputusan yang besar. Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa ada peluang pasar yang cukup besar bagi brand yang diproduksi oleh umat Islam, termasuk brand yang diproduksi oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, yaitu pasar produk halal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Produk halal
tentu bukan saja makanan dan minuman, tetapi sudah meluas mulai obat herbal, kosmetik, parfum, hingga aksesoris dan busana yang menempel di badan. Berdasarkan data tahun 2021, eksportir produk halal terbesar di dunia khusus untuk makanan halal adalah Brasil dengan nilai kapitalisasinya mencapai 16,5 miliar dolar Amerika Serikat, lalu disusul India di posisi kedua, kemudian Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Bayangkan negara-negara tersebut notabene bukan negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi mereka membaca peluang adanya pasar yang sangat besar di sektor produk halal. Indonesia sudah seharusnya mengambil peran itu, apalagi jika dalam kemasan produk halal tersebut dituliskan bahwa produk ini adalah salah satu produk dari pengusaha muslimah Indonesia. Apalagi IPMI memiliki perwakilan di 16 negara, di antaranya Brunei, Malaysia, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Inggris, serta negara lainnya. Sedangkan untuk pasar dalam negeri, Indonesia sampai hari ini masih impor beberapa produk halal yang jumlahnya mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Angka impor yang besar itu menjadikan Indonesia sebagai importir produk halal terbesar kedua setelah Arab Saudi. Saya sarankan IPMI untuk mengambil alih ceruk pasar halal dalam negeri melalui produk yang dihasilkan anggota IPMI, selain tentu menjajaki pasar dunia melalui ekspor ke beberapa negara yang ada perwakilan IPMI di sana. Perlu saya sampaikan, pemerintah juga sedang menggagas satu platform digital yang terdiri dari puluhan platform yang sudah ada menjadi satu induk, yaitu Global Halal Hub. Direncanakan platform ini akan mulai efektif bekerja pada 2024 mendatang. Terakhir, saya berharap keberadaan IPMI sebagai organisasi mampu membantu anggota IPMI untuk mendapat akses legalitas, paten merek, standarisasi kemasan, dan sertifikasi halal maupun lainnya, termasuk informasi pasar dan informasi bahan baku, sehingga keberadaan IPMI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Selamat melaksanakan rapat kerja nasional. Semoga menghasilkan keputusan dan rekomendasi organisasi yang bermanfaat bagi anggota dan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.